Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Kumpul 4 Smooth. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran PHP kita ya menggunakan handphone Android. Oke. Sebentar, ini kurang enak ya. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung. Pertama teman-teman buka kodenya. Kemarin kita sudah belajar if else ya, if else dan juga inputan. Oke, di sini sebelumnya saya menambahkan meta baru ya di sini agar responsif ya, jadi di browsernya itu terlihat jelas ya. Jadi ini meta name Firefox content made the password initial scale. Jadi di sini saya men-scale-nya. Oke, teman-teman tentunya harus sudah menjalankan Termux ya. Oke, Termux ini bisa digunakan untuk belajar ya. Jadi bukan hanya untuk hack FB ya Termux ini. Jadi kita bisa gunakan untuk hal yang lain yang mungkin lebih bermanfaat. Oke. Bang, hack FB bang, hack FB bang, hack FB bang. Bang, hack FB bang. Oke, jadi sekarang setelah kita menambahkan view scale, jadi ini tampilannya terlihat lebih jelas ya. Jadi karena kalau sebelumnya itu kan terlihat kecil di sini ya, tidak terlihat. Dan saya agak sadar waktu itu, waktu video sebelumnya, dan di sini saya perbaiki agar terlihat jelas. Oke, ini hewan jelek, bancet, hewan ini baru oke. Oke. Baik, di video kali ini saya mau men-share PHP function dan mungkin include ya kalau ada waktunya. Baik, kita function dulu ya, langsung saja. Jadi pertama, apa itu function? Jadi function itu sebuah apa ya, sebuah kode PHP ya, atau semua bahasa pemrograman mempunyai function, dan function itu biasanya tidak akan berjalan kalau tidak dipanggil. Nah, jadi kalau tidak diundang, ini function itu tidak akan berjalan. Tidak seperti jailakung ya, kalau datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, nah itu tidak bagus. Nah, ini function ini bagus ya, jadi cuma datang kalau kita undang. Oke, bagaimana membuat function? Gampang saja ya. Oke, misalkan di mana ya, di atas saja di sini. Oke, di sini kita kasih komentar dulu, function. Function ya, function nulisnya FUNC tion, function. Oke, itu saja function. Lalu namanya, misalkan di sini kita akan membuat function untuk cek hewan ini ya. Nah, ini hewan ini. Nah, ini yang if else ini kita akan masukkan ke dalam function ya agar lebih rapi terlihatnya. Oke, kita coba nama function. Namanya apa ya nama functionnya? Misalkan cek hewan ya, biar cek hewan. Lalu kasih kurung buka kurung tutup, kurung kerawal untuk kodenya ya. Oke, seperti ini ya, dikasih tutup kurung kerawalnya. Lalu kita akan copy kode yang ini ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam function, tekan di sini agak lama. Kita geser yang ini sampai sini. Oke. Lalu kita potong, dipotong ya. Oke, sudah terpotong, kita masukkan ke dalam function, paste di sini. Oke, sekarang gimana ya? Nah, dalam function itu ada yang namanya parameter. Jadi parameter ini untuk mengirimkan data atau mengirimkan variabel ya. Kita sudah belajar variabel. Dan untuk mengirimkan variabel itu teman-teman tulis di sini. Misalkan ini function ini menerima parameter nama hewan, karena kita akan memainkan nama hewannya dengan if else di sini ya. Oke, sekarang di sini bukan hewan lagi, berarti menjadi nama underscore hewan. Sini juga nama underscore hewan. Oke. Jadi untuk memanggil function gampang saja ya. Kita tulis nama functionnya ini cek hewan. Jadi di sini tinggal jadi cek hewan ya, lalu kasih kurung, jangan lupa titik koma, lalu parameternya ya.
Nah, parameternya itu apa yang mau kita isi. Kan sebelumnya kita mengisinya itu dengan hewan ya, yang ini if else-nya itu nama hewan dari inputan ya. Berarti tinggal kita masukkan aja ini yang ini ya, hewan yang dari inputannya. Ini variabel hewannya kita masukkan saja ke dalam parameter functionnya. Jadi gampang saja. Oke. Jadi alurnya itu user memasukkan input dan masuk ke dalam variabel hewan, lalu variabel hewannya dikirim ke dalam function cek hewan di sini. Cek hewan ini mengecek hewannya apakah hewan oke. Nah, ini hewan oke di sini ya. Hati-hati dan echo ya. Jadi begitu alurnya. Oke, coba kita buka di browser. Bagaimana hasilnya? Kita refresh dulu. Oke. Nah, ini ternyata ada kesalahan ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, jadi dalam function ini variabel-variabelnya itu tidak bisa kita sembarang gunakan. Jadi untuk menggunakan variabel dalam function itu harus di dalam functionnya juga ya. Jadi yang hewan oke ini, hewan ganas ini harus dimasukkan dalam functionnya. Jadi yang di luar function ini tidak bisa digunakan kecuali masuk ke dalam parameter ya. Ini parameternya ya. Oke, coba kita masukkan dulu ini function variabelnya. Potong, masukkan ke dalam function. Paste di sini. Si enter biar rapi. Page. Oke. Jadi ini variabelnya sudah dimasukkan dalam function ya. Oke, jadi di sini kita sudah panggil masuk ke dalam sini. Sini sudah banding di sini kita sudah bandingkan. Ya, dan ini variabelnya di dalam function. Oke, coba harusnya berhasil sekarang. Jadi dengan function ini lebih rapih ya. Coba ini close aja. Nah, ini yang tadi ya, yang responsive scale agar terlihat dalam mobile friendly. Oke. Coba kita masukkan nama hewan, misalkan semut. Oke, ternyata masih sama ya seperti sebelumnya. Dan tidak ada perbedaan. Oke. Oke, jadi itu tentang function ya. Jadi teman gampang saja membuat function itu seperti ini ya. Teman-teman bisa diulang terus kalau pasti belum paham ya, karena saya juga susah menjelaskannya. Jadi bisa sakit itu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa ya, namanya require dan include. Jadi dalam pembuatan website itu tentu kita tidak hanya satu file PHP seperti ini ya, karena mungkin kalau satu file PHP ini akan panjang sekali ya, ribet, dan juga teman-teman akan liar nelena, akan pusing melihatnya ya. Jadi bagaimana cara memisahkan ini menjadi beberapa file. Oke, misalkan function ini kita simpan ke dalam file baru ya. Teman-teman bisa di sini klik buat file baru. Namanya mungkin function juga ya. Atau punch doang lah. Punch.php. Function aja lah biar jelas, function. Ini. Oke. Sini kita buat tag PHP. Malah begitu. Oke, salah, kita buat manual aja lah. Nah, kalau filenya itu cuma PHP, ini tidak usah kasih tutup juga seperti ini, nggak apa-apa ya. Kita pembuka saja ini. Lalu bisa copy aja lah fungsinya ini atau potong. Sini tekan, lalu geser sana.
Kita potong guys. Mana ini potong? Aduh, coba tekan lagi. Geser. Bawah keningnya. Mat ya ngopi nak. Kalau kehapus. Dia kopi woi. Cara ngopi emang nak ya teh. Oke, saya ctrlx aja. Kita paste di file ini ya. Oke, gening berem. Ya naon berem. Oke, jadi coba kita simpan dulu. Sekarang jadi functionnya itu bentar. Jadi functionnya itu sudah berada di dalam file lain. Bagaimana cara memanggilnya file function ini agar kita bisa gunakan dalam index. Jadi gampang saja. Teman-teman bisa menggunakan require dan include atau require once atau include once. Kita coba akan menggunakan include ya. Include di sini sudah ada. Nah, include dengan function seperti ini, koma. Lalu tanda petik. Ya, tanda petik. Lalu nama filenya function php. Seperti ini aja. Oke, kita simpan dulu. Coba kita jalankan lagi bro di browser. Harusnya tidak ada error ya. Kenapa ini tidak ngeload? Oke, coba kita masukkan bakicot. Betul. Oke, jadi seperti ini aja ya. Wah, ini ternyata kelebihan es. Tapi kok berjalan ya? Coba kita kelebihan es tapi berjalan, aneh juga ini. Aduh, ini nggak mau refresh sih. Oke, berhasil. Oke. Oke, jadi function ini kita bisa buat atau juga ada dari PHP-nya seperti kemarin for each, yaitu function dari PHP-nya. Dan ini kita buat function sendiri. Jadi misalkan functionnya itu kalau dalam folder ya, untuk memanggilnya gampang saja, tinggal nama foldernya. Misalkan nama foldernya src. Nah, ini misalkan filenya itu dalam folder ya. Misalkan di sini ada folder baru. Lalu functionnya dimasukkan dalam folder. Tinggal kasih nama, lalu kasih tanda miring. Gampang aja untuk function. Dan selanjutnya apa ya? Oke, jadi itu ya function dan include require. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan ini videonya cukup singkat. Jadi di sini video kali ini kita sudah belajar tentang function dan juga include dan require. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.